Pagi ini kami kedatangan pimpinan dari Klinik Pratama BNN Kota Batam, Dr. Didi. Selamat pagi, Dok. Pagi juga. Dokter, boleh nggak nih kita ngobrol-ngobrol tentang seputar rehabilitasi? Boleh banget. Mau nanya apa nih? Nah, menurut dokter, rehabilitasi itu seperti apa sih? Oke, ini pertanyaan yang banyak ditanya juga ya. Rehabilitasi itu apa sih? Rehabilitasi itu adalah semua upaya yang dilakukan untuk memulihkan pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika agar dia bisa bebas dari penggunaan narkobanya dan kembali produktif di masyarakat. Itulah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu sendiri sebenarnya ada macam-macam ya, ada banyak jenisnya. Ada rehabilitasi medis, ada rehabilitasi sosial, bahkan ada juga rehabilitasi yang berbasis keagamaan. Ya, contohnya yang dilakukan di pesantren dan lain-lain. Nah, untuk di BNN sendiri, kita menggunakan rehabilitasi yang berbasis medis, atau rehabilitasi medis. Nah, rehabilitasi medis itu apa sih? Ya, kenapa BNN menggunakan rehabilitasi medis? Kenapa kita menggunakan rehabilitasi medis? Karena alasannya adalah rehabilitasi medis sudah dibuktikan dengan evidence base atau sudah berbasis bukti gitu. Nah, apakah rehabilitasi yang lain tidak bagus? Enggak juga gitu ya. Jadi tidak ada satu jenis rehabilitasi yang pasti bisa untuk semuanya. Jadi kadang-kadang kita harus menyesuaikan dengan si klien tersebut gitu. Jadi boleh-boleh saja kalau misalkan dia mau si klien ini mau rehabilitasi berbasis keagamaan, silakan ya. Asalkan rehabilitasi yang dia lakukan itu atau yang dijalaninya itu memang sesuai dengan hukum, ya, tidak melanggar hukum dan ada dilandasi dengan azas kemanusiaan seperti itu ya. Jadi tidak tidak melanggar hak asasi dia sebagai manusia. Karena kan pernah sempat terjadi kasus ya, contohnya seperti di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu gitu kan, ada yang dipasung, itu kan berarti dia sudah dirampas hak kebebasannya, itu kan tidak manusiawi. Nah, itu yang nggak boleh ya. Kemudian ada juga yang direbus, waktu itu juga pernah ada yang direbus, rehabilitasinya direbus. Nah, itu juga nggak manusiawi, itu nggak boleh ya. Jadi yang rehabilitasi itu harus berlandaskan dengan asas kemanusiaan dan sesuai dengan hukum juga, seperti itu. Baik, Dok. Selanjutnya, bagaimana kriteria orang yang rawat inap dan rawat jalan? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi di BNN itu ada dua tipe lah, disebut seperti itu. Ada dua jenis rehabilitasi. Yang pertama adalah rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Nah, apa sih yang membedakan antara rawat jalan dan rawat inap? Nah, ketika seseorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika datang melaporkan diri ke BNN, kami akan melakukan yang namanya asesmen. Asesmen itu adalah suatu bentuk wawancara mendalam. Kita nanti di situ menggali orang ini latar belakangnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, keluarganya bagaimana, apa yang menjadi alasan dia menggunakan narkotika untuk pertama kali, apa yang menjadi alasan dia tetap menggunakan narkoba, ya, apa isu-isu atau masalah terbesar yang dihadapi, seperti itu. Dari situ kita gali dan kita bisa menentukan diagnosisnya, apakah dia pengguna baru coba-coba pakai, kemudian apakah dia sudah mulai teratur pakai, atau dia sudah pecandu, ya. Kecanduannya sudah masih ringan, sedang atau berat. Nah, di situ nanti kita tentukan. Nah, setelah kita menentukan diagnosisnya, baru kita bisa menentukan, oh dia ternyata pemakai coba-coba nih, baru coba pakai, atau dia kecanduan, sudah mulai ada kecanduan, tapi dia kecanduannya baru yang ringan atau yang sedang. Nah, itu kita sarankan dia untuk rawat jalan saja, gitu. Rawat jalan itu seperti apa, Dok? Gitu kan, pasti nanya tuh. Nah, rawat jalan itu adalah si klien ini datang ke klinik BNN, kita lakukan terapi, bisa seperti konseling, grup terapi keluarga, dan sebagainya. Setelah selesai terapi,
yang bersangkutan bisa pulang, bisa bekerja, bisa sekolah, gitu ya. Nah, kalau yang rawat inap bagaimana? Ketika dia setelah di asesmen, oh ternyata dia berat nih, candu berat nih, atau mungkin dia belum berat tapi dia punya komorbid atau pemberat yang lain, kita bisa sarankan untuk rawat inap. Nah, di Batam kita sangat beruntung karena kita punya lembaga atau fasilitas rawat inap, yaitu Lokal Rehabilitasi BNN Batam. Nah, kita bisa lakukan rujukan untuk rawat inap kalau dia berat. Di rawat inap tuh seperti apa sih, Dok? Pasti juga orang kan bayangannya jangan-jangan kayak di penjara gitu kan. Nah, bukan, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Jadi orang itu ketika si klien ini, si pecandu narkoba ini masuk ke dalam rawat inap, dia akan diobati dulu. Diobati, kemudian dilakukan yang namanya stabilisasi dulu. Stabilisasi, ketika dia muncul gejala-gejala putus zatnya, dia atau ya bisa dibilang sakaunya muncul gitu ya. Nah, sakaunya muncul, dia diobati dulu sampai dia stabil. Ya, dia stabil, baru dia akan masuk ke program-program yang dia butuhkan. Di situ banyak tuh programnya, ada seminar, ada konseling pribadi, kemudian ada pendekatan keagamaan juga ada. Ya. Nah, di BNN kita ada program yang lamanya 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai ada yang 1 tahun tergantung dari kondisinya si pasien tersebut. Nah, pakai kekerasan nggak sih, Dok? Dipukulin nggak sih, Dok? Enggak, ya nggak ada ya, di BNN tidak menggunakan kekerasan ya. Jadi memang kita benar-benar sesuai dengan hukum dan kemanusiaan. Ya, tidak seperti di penjara ya, tidak seperti di penjara, bahkan semuanya seperti di sekolah lah, seperti disekolahkan ya, seperti pesantren bisa dibilang seperti itu, mirip-mirip deh. Nah, ruangannya bagus, seperti itu, dia juga sehat, seperti itu, ada tiap pagi itu ada olahraganya, seperti itu. Jadi jauh dari kata serem deh, ya. Nah, dokter, di mana saja tempat rehabilitasi di Kota Batam? Oke. Untuk di Kota Batam, teman-teman bisa datang ke Klinik Pratama BNN Kota Batam. Itu yang pertama. Klinik Pratama BNN Kota Batam ada di Kompleks Trinusajaya, persis di samping One Batam Mall. Itu yang pertama. Silakan datang, tidak usah khawatir. Yang kedua, itu kita punya Klinik Pratama BNN Provinsi Kepri. Itu lokasinya ada di Nongsa sana, di Jalan Hang Jebat Nongsa. Nah, yang ketiga, itu kita punya rawat inap. Nah, warga Batam sangat beruntung sekali nih, karena nggak semua tempat itu punya tempat rehabilitasi rawat inap. Dan kebetulan BNN itu punya lembaga rehabilitasi untuk rawat inap di Batam. Seperti itu, ada yang namanya Lokal Rehabilitasi BNN Batam. Itu juga lokasinya di Nongsa sana, persis di belakang BNN Provinsi. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana tips dan cara agar remaja seperti kita tidak mudah tertarik dengan narkoba, dokter? Oke, ini juga bagus banget ya pertanyaan ini ya. Nah, sebagian besar klien-klien atau pasien-pasien kami di BNN itu awalnya dari coba-coba. Nah, jadi tips yang pertama ya teman-teman di rumah, teman-teman remaja terutama, yang pertama jangan coba-coba, jangan sekali-sekali pun coba-coba yang namanya narkoba ya. Karena yang dari asalnya coba-coba, lama-kelamaan akhirnya bisa kecanduan gitu. Jadi lebih bagus tidak mencoba sama sekali, cukup tahu aja, jangan coba-coba. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasakan komunikasi yang baik atau komunikasi yang akrab dengan keluarga dan orang tua. Karena dengan kita komunikasi yang baik dengan orang tua, kita bisa curhat yang lebih akrab dengan orang tua, kita akan lebih sulit untuk dipengaruhi oleh orang-orang lain dari luar sana, terutama dari narkoba.
Jadi teman-teman, kalau misalkan punya problem nih ya, terutama yang masih remaja, punya ada masalah apa di sekolah atau di mana, ngomong deh sama orang tua, curhat sama orang tua, ya, karena mereka akan mungkin bisa membantu teman-teman untuk mencari solusi juga. Tuh. Yang ketiga, coba teman-teman yang masih remaja, yang masih mencari jati diri, tumbuhkan rasa percaya diri, ya. Karena kalau kita pede, kita percaya bahwa kita bisa, itu nggak akan gampang diajak oleh teman-teman gitu ya. Biasanya kan remaja-remaja itu banyak yang terpengaruh oleh teman-teman gitu ya, terpengaruh lingkungan, teman-teman, dipengaruhi oleh tekanan-tekanan di luar seperti itu ya. Contohnya, lu kalau nggak make sabu, lu nggak bisa join ke geng kita nih, gitu ya. Oh, lu nggak make ganja, lu nggak keren lu, gitu. Nah, kalau kita pede, kita percaya bahwa kita nggak akan butuh yang namanya narkoba, kita bisa mampu melakukan apapun, kayak gitu ya. Jadi ciptakan rasa percaya diri untuk diri sendiri dan jauhi dari narkoba. Mungkin seperti itu. Terima kasih dokter sudah berbagi cerita seputar rehabilitasi. Sama-sama. Teman-teman yang seperti dokter bilang, jangan coba-coba narkoba karena narkoba bukan berbahaya bagi tubuh kita saja, bisa berdampak bagi orang lain juga. Dan narkoba membuat hidupmu sengsara. Oh iya, saya lupa nih, ada yang mau saya tambahkan, boleh? Boleh. Oke. Nah, teman-teman yang di luar sana yang mau rehabilitasi itu tidak usah khawatir. Rehabilitasi itu di BNN gratis, ya, tidak dipungut biaya 1 peser pun, ya. Nah, di luar sana mungkin banyak gosip-gosip yang beredar bahwa oh, rehab itu mahal tuh, ya, jutaan bahkan ratusan juta gitu ya. Enggak, tapi itu bohong, itu gosip banget ya. Di BNN rehab gratis, semuanya sudah dibiayai oleh pemerintah, bahkan baik itu rawat inap, rawat jalan, semua gratis, ya. Kalau kita bicara swasta mungkin itu berbayar, tapi kalau di BNN semua gratis, ya, jadi tidak usah khawatir. Dan teman-teman juga rehabilitasi di BNN itu sifatnya sangat rahasia, ya. Jadi data-data teman-teman itu kami rahasiakan, tidak akan bocor kemana-mana, dan tidak dikriminalisasi, ya, itu yang utama, tidak ditangkap dan tidak dilaporkan ke aparat, karena memang rehabilitasi itu fungsinya untuk menyembuhkan teman-teman kita yang sudah terjerat narkoba. Ingat, tidak dikriminalisasi, ya. Iya dokter, ada nggak nih kira-kira pernyataan penutup untuk orang yang di luar sana dan di rumah? Ini pernyataan penutup ya, pernyataan penutupnya kita tagline-nya BNN aja ya. Tagline BNN yang baru nih. Iya. Oke. War on drugs for humanity. Huha!